Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2A. Kembali lagi ya di hari Rabu kita belajar tematik. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik kita masih di subtema 3, yaitu pembelajaran 2 dan 3 ya. Materinya dari halaman 87 sampai 97. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan mengerjakan soal di pembelajaran 2 dan 3 secara bersama-sama ya nak. Untuk itu, ketika kalian melihat video ini, tolong dipersiapkan buku tematik kalian dan alat tulisnya ya. Sekali lagi, ketika kalian menonton video ini, tolong siapkan buku tematiknya dan alat tulis kalian. Oke? Sudah disiapkan? Sudah siap ya untuk belajar? Selanjutnya, yuk sama-sama kita buka halaman 89 ya. Dibuka buku 89. Di sini kita akan mencari kata arti dari kata-kata tersebut dan di bawahnya kita akan membuat kalimat dari masing-masing kata tersebut nih ya. Nah, Bunda Widya kasih tahu arti-artinya ya. Bunda Widya dikte, lalu kalian menulis di buku masing-masing. Nomor 1 yaitu kumpul. Kumpul arti katanya ditulis ya. Bersama-sama, menjadi satu kesatuan atau kelompok. Bunda ulang, arti kata kumpul adalah bersama-sama, menjadi satu kesatuan atau kelompok. Nomor 2, arti kata dari subur. Artinya tumbuh dengan baik. Itu ya arti kata subur di sini di kotak yang kedua. Artinya tumbuh dengan baik. Yang ketiga, arti kata lintasan. Jalan yang dilalui atau dilewati. Bunda ulang, arti kata lintasan nomor 3 dicatat di sini. Jalan yang dilalui atau dilewati. Nomor 4, arti kata debu adalah serbuk halus dari tanah atau sebagainya. Bunda ulang, debu artinya serbuk halus dari tanah atau sebagainya. Yang kelima, arti kata dari rawat. Memelihara, mengurus sesuatu. Itu ya arti dari 5 kata-kata ini. Selanjutnya kita akan membuat kalimat dari masing-masing kata tersebut ya. Dari masing-masing kata 5 ini. Nah, untuk membuat kalimat, Bunda membebaskan kalian untuk membuat kalimat apa saja ya. Misalnya Bunda kasih contoh nomor 2 subur. Aku menanam tanaman yang subur. Gitu boleh. Terus nomor 1 misalnya kumpul. Aku berkumpul dengan keluarga gitu ya. Apa saja boleh, yang penting ada kata-kata dari kelima ini ya. Dikerjakan nak. Selanjutnya setelah selesai dikerjakan, di halaman 93 ya, ada cerita tentang membuat keramik. Bunda Widya bacakan.
Di rumah ada 4 kotak kemasan tanah liat. Ino mengajak ayah membuat kerajinan keramik dari tanah liat. Di teras rumah, ayah dan Ino membentuk tanah liat. Ayah membuat vas bunga. Ino membuat tempat pensil. Tanah liat yang sudah dibentuk kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Teras rumah Ino menjadi berantakan. Lantai pun kotor dan basah. Sambil menunggu keramik kering, ayah dan Ino membersihkan lantai teras. Alat dan bahan yang digunakan disimpan ke tempatnya. Setelah selesai, Ino tidak lupa mencuci tangan. Selanjutnya, yuk kita balik buku kita halaman 94. Ya, sudah dibalik bukunya. Seperti ini kan? Oke. Siapkan lagi alat tulisnya. Kita akan jawab bersama-sama pertanyaan yang tadi dari Bunda Widya bacakan. Nomor 1. Kegiatan apa yang dilakukan ayah dan Ino? Ayo, kegiatannya adalah membuat keramik. Langsung jawab di sininya, nak. Membuat keramik. Nomor 2. Apa bahan pembuatan keramik? Tadi bahannya dengan jawabannya tanah liat. Ya, ditulis. Nomor 3, di mana ayah dan Ino membuat keramik? Di mana ya? Siapa yang masih ingat? Ya, di teras rumah. Nomor 4, apa yang dibentuk oleh ayah dan Ino? Ayo, tadi ayah membentuk apa? Yaitu vas bunga dan tempat pensil. Nomor 5, apa yang dilakukan Ino setelah selesai membuat keramik? Apa? Yaitu membereskan barang-barang dan mencuci tangan. Itu ya jawabannya. Ditulis, tulisannya harus yang rapi. Selanjutnya, yuk kita lanjutkan untuk menjawab. Ayo lakukan. Di sini perintahnya pasangkanlah lawan kata yang sesuai, kemudian buatlah kalimat dari lawan kata tersebut. Gampang, Bunda yakin pasti kalian paham ya. Lawan katanya itu apa ya? Misalnya pendek, lawan katanya berarti panjang, seperti itu ya. Yuk kita kerjakan. Dekat, berarti lawan katanya apa? Jauh ya, diberi garis. Di buku kalian juga diberi garis ya, nak. Diikutin sama Bunda Widya. Banyak, lalu lawan katanya kalau banyak sedikit. Yuk kita garis. Yang ketiga, berantakan, berarti lawan katanya rapi ya. Basah sudah dicontohkan, kering. Kotor berarti lawan katanya belum keisi, bersih. Itu ya. Sudah dikerjakan, ditarik garis, lalu kita membuat kalimat dari lawan kata tersebut. Lawan kata itu yang ini, anak. Nah, dari kata ini kita membuat kalimat di garis ini ya. Untuk membuat kalimat ini Bunda Widya bebaskan kalian mengerjakan sendiri. Boleh dengan kata-kata apa saja. Misalnya kering, nomor 5, berarti diisinya yang di nomor 5 ya. Bajuku kering setelah dijemur, seperti itu. Terus misalnya apa lagi? Bersih, bersih di nomor 2, berarti diisi nomor 2, bersih. Lantai rumahku sangat bersih. Ya, seperti itu bisa. Bunda yakin bisa ya. Dikerjakan sendiri. Selanjutnya, nah, untuk di halaman 96, Bunda Widya ingin mengulang kembali materi tentang bangun ruang yang kemarin sudah Bunda Widya ajarkan. Ini ada penambahan materi sedikit. Yuk diperhatikan, Bunda Widya bacakan dulu. Kamu sudah membuat tempat pensil berbentuk balok. Balok merupakan bangun ruang.
Perhatikan gambar balok di samping. Ini ya, gambar baloknya. Pada bangun balok tersebut terdapat ruas garis AB. Yuk, ruas garis itu kemarin apa? Garis ya nak. Nih, A ke B. Nah, garis ini disebut ruas garis. Ruas garis pada bangun ruang disebut rusuk. Nah, berarti ruas garis dan rusuk itu artinya sama. Kalau Bunda Widya nanti tanya, berapa jumlah rusuk pada bangun ruang balok, berarti jawabannya 12. Sama pertanyaannya, berapa jumlah ruas garis pada bangun ruang balok, berarti 12 juga. Selanjutnya, rusuk-rusuk membentuk sisi. Nah, setiap rusuk membentuk sisi, setiap garis membentuk sisi. Rusuk AB, BC, CD, dan DA membentuk sisi ABCD. Yuk perhatikan. Nih, AB, BC, CD, DA. Nah, dari 4 ini membentuk sisi. Kemudian sisi-sisi kemudian membangun ruang. Cobalah kamu diskusikan dengan teman sebangkumu. Ada berapa sisi dari balok tersebut ya? Apa saja nama sisi yang membentuk balok itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Bunda Widya yang jelaskan ya. Kalian tidak perlu berdiskusi kepada teman kalian karena sedang pembelajaran jarak jauh. Yuk perhatikan ke papan tulis. Oke, di sini Bunda Widya sudah mempunyai bangun ruang balok ya nak, ya. Masih ingat kan? Kemarin sudah menggambar gambar balok ya. Oke, nah sekarang yang ingin Bunda jelaskan adalah kita akan mencari berapa banyak sisinya. Berapa banyak sisi. Yang kedua, apa saja sisi dari balok tersebut. Nah, untuk menghitung berapa banyak sisi, berarti kita harus membuat satu bangun datar ya. Nah, yuk kita lihat. Nih, ini dari AB, BC, CD, DA itu membentuk satu sisi ya. Berarti ini satu. Selanjutnya kita cari lagi. Kita cari yang bisa membuat satu bangun datar. Ini ya, ini tadi udah satu. Selanjutnya yang kedua Bunda Widya mau dari bawah deh. 1, 2, 3, 4. Ini 2 ya. Selanjutnya dari bawah ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sisi keempat, berarti lanjutnya samping 1, 2, 3, 4. Ini sisi kelima. Yang belum berarti samping 1, 2, 3, 4. Ini sisi ke-6 ya. Berarti jumlah sisi balok ada 6. Sisi apa saja kah itu? Yuk, nomor 1 tadi Bunda Widya apa? A, B, C, D. Nah, kalau sisi hurufnya ada 4 ya nak. A, B, C, D itu satu sisi. Yuk, sisi yang kedua tadi Bunda Widya di sini. Berarti A, B, F, E. A, B, F, E. Yang ketiga, mana tadi nomor 3-nya? Selanjutnya untuk sisi yang ketiga, nih di sini ya. Berarti E, F, H, E, F, G, H. E, F, G, H. Selanjutnya sisi keempat, Bunda Widya yang ini D, C, G, H. D,
D, C, G, H. Selanjutnya, sisi yang kelima, Bunda Widya di samping sini berarti A, E, H, D. A, E, H, D. Dan yang terakhir adalah di samping sini berarti B, F, G, C. Bunda Widya taruh bawah ya. B, F, G, C. Ya. Nah, itu cara untuk menghitung berapa jumlah sisi dan apa saja sisi dari bangun ruang balok. Itu ya, Nak. Oke, untuk tugasnya hari ini mohon maaf, ada selanjutnya. Oke, masih dibuka halaman 97 ya. Nah, di 97 itu kita akan mencari barang-barang yang ada di sekitar kita yang membentuk atau berbentuk bangun ruang. Contohnya ada gambar, ini namanya apa? Rubik ya. Rubik itu berbentuk kubus ya, dan lain sebagainya. Nah, tugas kita adalah mengamati benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang. Ada 6 tuh, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bunda Widya mau kasih tahu jawabannya. Yuk, disiapkan alat tulisnya. Oke, ini dia jawabannya. Nah, ya. Pertama, nomor 1. Kalian tulis di kotak yang tadi di halaman 97 ya. Nomor 1, nama benda dan bentuk bangun ruang. Bunda Widya kasih tahu nomor 1 berarti bendanya yaitu dadu ya. Agak buram. Bunda Widya kasih tahu ya. Dadu, bentuk bangun ruangnya kubus. Nomor 2 yaitu lemari. Bentuk bangun ruangnya balok. Yang ketiga, nama bendanya es krim. Bentuk bangun ruangnya kerucut. Yang keempat itu kaleng. Bentuk bangun ruangnya tabung. Yang kelima, atap rumah. Ditulis ya, atap rumah. Bentuk bangun ruangnya berarti prisma. Dan yang terakhir nomor 6, nama bendanya bola. Bentuk bangun ruangnya adalah bola atau lingkaran. Sudah ditulis? Sudah ya? Oke, selanjutnya Bunda Widya mundur ke halaman 87. Nah, di sini coba mundur di halaman 87 ya, Nak. Nah, tugas kalian hari ini setelah tadi kita sudah mengerjakan beberapa soal bersama, tugas kalian adalah menceritakan dari gambar yang ada di samping sini. Kalian jawab pertanyaan yang ada di sini. Apa yang sedang dilakukan Pak Bon? Mengapa halaman itu terlihat indah dan rindang? Nah, kalian jawab di sini. Boleh dengan kata-kata yang agak panjang. Misalnya Bunda Widya kasih tahu apa yang sedang dilakukan Pak Bon. Pak Bon sedang melakukan membersihkan halaman sekolah karena Pak Bon adalah tugasnya petugas kebersihan di sekolah dan lain-lain sebagainya. Itu ya Bunda Widya kasih tahu. Penulisan untuk jawabannya harus memperhatikan huruf kapital dan alat dan tanda baca. Ya, sekali lagi Bunda ulangi. Untuk jawabannya kalian harus memperhatikan huruf kapital dan tanda bacanya ya. Nanti kalau ada yang salah nilainya berarti berkurang. Oke, cukup sekian hari ini untuk mengerjakan soal bersama-samanya.
Semoga kalian paham ya dengan soal yang tadi kita kerjakan bersama. Bunda mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.